Baik. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah menyikapi beraneka ragam isu yang terjadi di tengah-tengah muslimin, terkhusus tentang apa? Tentang pemerintahnya. Pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik jalan adalah jalannya para sahabat Nabi SAW, dan sejelek-jelek jalan adalah jalan yang menyelisih daripada jalannya mereka. Apa saja yang terjadi pada hari ini, hakikatnya semuanya sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Tinggal kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW menyikapi sesuatu tersebut. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Datang orang mengadu kepada Anas, mereka mengadu tentang kezalimannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini merupakan gubernur yang sangat zalim. Bahkan na'udzubillah, banyak dari kalangan para ulama yang dibunuh oleh dia. Di antara ulama yang dibunuh adalah Sa'id ibnu Jubair, imamnya tabi'in. Datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal. Apa kata Anas bin Malik ketika beliau mendengar aduan orang-orang dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf? Apakah beliau mengatakan, gimana nih kita demo saja? Bagaimana nih atau kita buat saja pergerakan sekian dan sekian? Atau kita buat tulisan, atau kita kumpulkan orang semuanya kita lawan? Dengarkan saudara-saudaraku muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik jalan adalah jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, isbiru, sabarlah kalian, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, sabarlah kalian, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, kata beliau. Hatta talqauni, sampai kalian bertemu denganku. Hakadha sami'tuhu min nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku dengar hadis ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Memberikan apa? Kesejukan, bukan memanas-manasi. Memberikan ketenangan, bukan justru mengobarkan api di tengah apa? Bergejolaknya api. Inilah orang yang punya akal. Inilah orang yang rasikh, yang luas ilmunya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, seperti yang saya sebutkan tadi, apa saja yang pernah terjadi pada hari ini, semuanya sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Walhamdulillah, kita pernah buat pengajian di Masjid Al-Badar Lampineng tentang sejarah asal muasal terbunuhnya siapa? Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita ketahui bersama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar ada dalam surga, Umar ada dalam surga, Utsman juga ada dalam surga, dan juga apa? Ali dalam surga, dan nama yang lainnya disebutkan oleh Nabi. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itulah sahabat saya nanti di dalam surga. Ini kata Nabi SAW. Pernah Nabi SAW beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau melihat dari dalam kamarnya ketika Rasulullah tersingkap pahanya, masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mertua beliau, Rasulullah masih dalam posisinya. Kemudian masuk Umar, juga adalah siapa? Mertua beliau, Rasulullah masih dalam posisinya. Ketika masuk Utsman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menutup apa? Menutup pahanya beliau. Kata Aisyah setelahnya, ya Rasulullah, tadi ketika aku melihat Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau masih dalam posisimu. Kenapa kemudian setelah Utsman bin Affan masuk engkau menutup pahamu?
Kata Nabi SAW, tidakkah aku malu yang mereka Jibril malu kepadanya? Siapa itu? Utsman. Tetapi na'udzubillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang sangat baik dan super baik ini ya diisukan dengan isu-isu yang sangat jelek, atau istilah zaman sekarang, berita digoreng, disambal, kemudian dia apa? Disebarkan di tengah-tengah umat untuk memanasi apa? Pemerintahnya. Dan ini terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Mereka sebarkan berita-berita di tengah-tengah muslimin. Utsman bin Affan, dia ini berbuat bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah azan 2 kali, dia azan 2 kali. Bid'ah dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat, beliau ketika salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, beliau salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Si Utsman ini salatnya berapa rakaat? 4 rakaat, menyelisih sunnah Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang pada waktu itu diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Datang si Utsman, dimasukin lagi ke kota Madinah. Banyak hal-hal yang dia lakukan yang menyelisih syariat Islam, yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, datang seorang dari Mesir. Datang seorang dari Mesir. Dia berkata, "Manil qaum?" Siapa kaum di sini? Qala Quraisy. Qalu Quraisy. Mereka mengatakan kaum di sini adalah orang Quraisy. Qala man syekh fikum? Siapa syekh di antara kalian? Qalu Abdullah bin Umar. Siapa syekhnya? Abdullah bin Umar. Faja'ali Abdullah bin Umar. Datang laki-laki Mesir ini kepada Abdullah bin Umar. Faqala ya ibnu Umar, inni as'aluka an syai'in fahadithni bih. Wahai Abdullah bin Umar, aku ingin tanya kepada kamu sesuatu, kabarkan kepada saya. Hal ta'lam anna Utsman farra yaum Uhud? Apakah engkau tahu bahwasanya Utsman itu tidak ikut perang Uhud? Nah, di beritanya apa? Disebarkan. Utsman ini enggak ikut perang Uhud. Padahal dia ada di kota Madinah. Uhud itu dekat sama Madinah, kemana dia? Ditanya ini persoalnya. Faqala hal ta'lam annahu taghib an Badrin? Apakah kamu tahu bahwasanya dia juga itu tidak ikut dalam perang Badar? Kata Abdullah bin Umar, iya, nah betul, dia enggak ikut perang Badar. Qala hal ta'lam annahu taghayyab an bai'atir ridwan? Apakah kamu tahu bahwasanya dia juga tidak ikut bai'atur ridwan? Iya, kata Abdullah bin Umar. Apa kata laki-laki? Faqala lahu Abdullah bin Umar. Kata laki-laki ini, Allahu Akbar, kata dia, bertakbir dia. Allah telah nampakkan kebenaran hari ini. Isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Utsman adalah orang yang tidak becus, tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, tidak ikut bai'atur ridwan. Kebenaran nampak hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini? Menjelekkan Utsman, benar adanya, dibenarkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, ini seakan-akan dia berkata demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, ente kemari dulu. Jangan langsung menyimpulkan sendiri. Ubayyinu laka, aku jelaskan sama kamu. Amma firaru yaum Uhud, adapun larinya beliau dari perang Uhud, kata Abdullah bin Umar, fa asyhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu kama qala Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah telah memaafkan Utsman bin Affan dan Allah telah mengampuni kesalahan beliau sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-155, innal ladzina tawallaw minkum yaumal talqal jam'ani innamastazalahumus syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, kata Allah tabaraka wa taala, dan ini diinginkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa amma taghibu an Badrin, adapun beliau tidak ikut perang Badar, fa in kana tahtu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada waktu itu sebagai suaminya, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau sakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, innalaka ajr rajulin mimman syahida Badran. Sesungguhnya engkau wahai Utsman mendapatkan pahala orang-orang yang ikut perang Badar, karena beliau menjaga anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar, wa amma taghibu an bai'atir ridwan, adapun beliau tidak hadir pada bai'atir ridwan, falau kana ahadun a'azza bi batnin Makkah min Utsman la ba'athu makanah.
faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana bai'atur ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia di kota Mekah dibandingkan dengan Utsman, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman pada waktu itu ke mana? Ke kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat bai'atur ridwan pada waktu itu, beliau mengatakan, "Hadhihi yadu Utsman." Ini tangannya Utsman. Beliau apa? Mewakili Utsman radhiyallahu taala anhu untuk apa? Berbaiat. Bisa difahami? Idhab biha al-ma'al. Kemudian kata Abdullah bin Umar, udah ente pergi sekarang. Ente fahami apa yang saya ucapkan. Apa syahidnya di sini ayyuhal ikhwah? Berita-berita disebarkan. Ini begini, ini begini, ini begini. Disambal, digoreng, dikecapin, ditaruh garam, dibumbui, kemudian ditebarkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk masyarakat itu apa? Panas. Tujuannya untuk memberontak pemimpinnya, tujuannya untuk mencela pemimpinnya, tujuannya untuk menjatuhkan pemimpinnya. Ini semua sudah ada. Wallahi, 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 kalau seandainya Utsman menjadi presiden sekarang di Indonesia, niscaya mereka juga akan melakukan kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu seperti apa yang mereka lakukan pada hari ini. Sebagaimana telah terbukti Utsman ibnu Affan umur 90 tahun dibunuh di dalam rumahnya, di hadapan istrinya. Sudah 90 tahun, untuk bayangkan bagaimana tuanya Utsman ibnu Affan, tapi rela mereka membunuhnya karena apa? Isu-isu, berita-berita yang disebarkan oleh sebagian juhala, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak punya ilmu, orang-orang yang hanya menganalisa sesuatu khabar dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, tidak dikembalikan kepada para ulama. Ini salah satu kasus. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Oleh karena itu ya ahlus sunnah, ya talabatul ilm, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, semangatlah belajar akidah kalian. Mengertilah manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan diselamatkan oleh Allah dari segala pintu-pintu kesesatan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, yaitu imannya para sahabat, niscaya kalian akan diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ini merupakan kitab yang sangat luar biasa, dan beberapa hal-hal yang lainnya, isu-isu yang disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagian isu-isunya terjadi pada hari ini. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat antum semuanya. Yang penting ayyuhal ikhwah, antum sabar. Sabar untuk menuntut ilmu. Ya, Allah.